Semua Tepuk bertepuk tangan buat tangan. Anda semua. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Bukankah selama ini Panji Gumilang ini membuat kegaduhan? Bukankah selama ini Panji Gumilang ini membuat kontroversi sehingga banyak terjadi kegaduhan, terutama di umat muslim itu sendiri? Lantas ibu ini mengatakan damai ditemukan di Al Zaitun. Yang saya lihat sekarang di Al Zaitun itu bukannya perdamaian, tapi bentrok. Di sana di sini bentrok karena ulah Panji Gumilang. Di mana letak damainya di Al Zaitun? Al Zaitun itu saya lihat bukan menjadi penyejuk, tapi di Al Zaitun sering dimunculkan kontroversi-kontroversi yang menimbulkan kegaduhan, bukan kedamaian. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Supaya apa? Supaya bisa membuat kontroversi-kontroversi yang membuat stabilitas penduduk masyarakat Indonesia terganggu. Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Ibu ini dikritik karena membela Al Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Sadar kalian, sadar? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YSC Official. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Baik, sahabatku sekalian, semakin hari Al Zaitun semakin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, kali ini yang diundang oleh Al Zaitun bukan main-main, bukan sembarangan orang. Kali ini Panji Gumilang mengundang salah seorang aktivis Yahudi Israel yang merupakan wartawan senior dari media Fakta Israel. Panji Gumilang memberikan dia kesempatan untuk berbicara di dalam Pompes Al Zaitun. Bagaimana isi pembicaranya? Mari sama-sama kita saksikan. Oke, yuk. Shalom. Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya Fakta Israel. Salam damai dari saya Fakta Israel. Sebut Ibu Idi. Beliau adalah wartawan senior daripada media Fakta Israel ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Terima kasih telah mengundang saya di sini dan terima kasih mengizinkan beliau ini memakai baju bintang Daud. Kalian tahu baju bintang Daud? Bintang Daud itu adalah simbol negara Israel, simbol yang terdapat di bendera Israel. Yang segitiga, yang dua segitiga itu, yang satunya segitiga terbalik, itulah yang di baju ibu ini. Coba kalian perhatikan. Mereka tepuk tangan. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus. Nah, baru kemarin, bulan Maret kemarin, beliau baru berkunjung dari kota yang disebut tempat kelahiran Yesus. Terus. Dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan Raja Daud di Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka. Tour guide di Bethlehem saja tidak suka ketika ibu ini menggunakan pakaian kaos bintang Daud yang di baju beliau ini simbol di bendera Israel. Dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Kalau bisa ibu ini jangan memakai kaos bintang Daud tersebut ya, sahabatku sekalian. Nah, terus. Tetapi di sini di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Yang mana di sana dilarang, tapi di Indramayu
diterima oleh Panji Gumilang. Welcome istilahnya untuk menggunakan baju bintang Daud ini. Ini sangat luar biasa bro, sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat romantis sekali ini ya Panji Gumilang dengan Yahudi Israel ini. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar Dan biasa. izinkan saya menyampaikan, yakni damai selalu baik. Ya, kita setuju. Damai itu selalu baik. Oke? Berdamai pasti baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan damai yang pertama tadi dimulai dari diri sendiri. Oke, dicatat poin-poinnya. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al-Zaitun. Kalian dengar kan? Ibu ini mengatakan dia mendapatkan damai itu ada di Al-Zaitun. Coba kita ulangi lagi. Sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al-Zaitun. Dan saya menemukan damai itu dimulai dari Al-Zaitun. Artinya yang selama ini beliau belum menemukan kedamaian. Istilahnya seperti itulah kalau kita tangkap bahasanya. Baru beliau menemukan kedamaian ini ada di Al-Zaitun, sahabat. Semua Tepuk tangan bertepuk buat tangan. Anda semua. Damai dimulai dari Al-Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Damai dimulai dari Al-Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Ini, aduh, bukankah selama ini Panji Gumilang ini membuat kegaduhan? Bukankah selama ini Panji Gumilang ini membuat kontroversi sehingga banyak terjadi kegaduhan, terutama di umat Muslim itu sendiri, terutama di umat Muslim Indonesia itu sendiri. Lantas ibu ini mengatakan damai ditemukan di Al-Zaitun. Ini perlu dipertanyakan ini. Yang saya lihat sekarang di Al-Zaitun tuh bukannya perdamaian, tapi bentrok. Di sana di sini bentrok karena ulah Panji Gumilang. Di mana letak damainya di Al-Zaitun? Al-Zaitun tuh saya lihat bukan menjadi penyejuk, tapi di Al-Zaitun sering dimunculkan kontroversi-kontroversi yang menimbulkan kegaduhan, bukan kedamaian. Kayak mana lu ibu ini melihat fakta yang sebenarnya? Saya dikatakan di Al-Zaitun kedamaian berawal di Al-Zaitun, padahal kegaduhan, faktanya kegaduhan sekarang itu berawal dari Al-Zaitun, dari tingkah pimpinannya yang tidak bijak, membuat kontroversi di dalam agama. Di mana letak damainya? Kita lanjut. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner, yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan. Pak Panji juga sebagai negarawan. Begitu disanjung oleh ibu pro Yahudi Israel ini ya. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Berarti seorang negarawan itu mempunyai visi ke depan dan berdiri di atas golongan dan kelompok. Berarti harus ada kelompok. Apakah mungkin ya seperti kelompok NII mungkin contohnya? Ya udahlah, saya tidak mengatakan seperti itu ya, tapi terpikirnya seperti itu. Harus ada golongan dan kelompok untuk menjadi hal tersebut ya. Kalian simak. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Supaya apa? Supaya bisa membuat kegaduhan lagi di mana-mana. Supaya bisa membuat kontroversi yang membuat masyarakat, yang membuat stabilitas penduduk masyarakat Indonesia terganggu. Satu sosok Panji Gumilang saja sudah membuat keributan di negara kita tercinta ini, sampai menyibukkan pihak-pihak menteri seperti Pak Mahfud. Itu hanya itu baru sosok
satu orang Panji Gumilang, apalagi kalau ada Panji Gumilang yang lainnya. Maka betapa sibuknya pemerintah kita ini mengurus kegaduhan tersebut. Oke. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Dalam visi toleransi. Oke. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Ya, setuju. Sangat setuju. Memang tidak ada pernah yang salah dalam perdamaian. Betul itu. Terus? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Betul. Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Ibu ini dikritik karena membela Al Zaitun. Dikritik pasti bukan tanpa sebab dan alasan. Pasti ada alasannya. Kalau tidak, kenapa dikritik? Kan seperti itu. Oke? Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, Jadi ada orang yang mengkritik ibu ini karena beliau mengatakan toleransi itu tidak ada batasnya. Ibu itu mengatakan seperti itu berdasarkan dari pernyataan Panji Gumilang. Ya, coba kita simak. toleransi tidak ada batasnya. Tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Sadar kalian, sadar. Dengar kalian, dengar. Dengar apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang soal toleransi yang difahami oleh dia. Menurut dia, toleransi ini tidak ada batasnya, dan ini disampaikan langsung kepada seorang aktivis pro Israel Yahudi. Di dalam ajaran Islam, toleransi itu ada batas-batasnya sejauh mana bisa bertoleransi. Makanya Anda tidak paham tentang bagaimana toleransi menurut Islam. Oke. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Jadi seperti itulah pemahaman Panji Gumilang ini, pimpinan Al Zaitun. Dia menganggap toleransi ini tidak ada batasnya. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran yang juga melalui hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Persoalan toleransi ini telah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu dan sudah clear, sudah selesai permasalahannya. Bagaimana sih toleransi itu? Itu sudah selesai. Nah, toleransi menurut Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Itu yang pertama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya apa? Dalam perkara agama, baikkah itu ritual, peringatan hari-hari besar dan lain sebagainya, maka cukup bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak mesti harus sama-sama. Di ajaran Islam tidak diperbolehkan untuk bersama-sama ikut serta di dalam hal peribadatan, di dalam hal keagamaan, dalam tradisi-tradisi keagamaan. Itu dalam Islam cukup bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Terserah mau kalian lakukan yang menurut kalian imani, terserah, lakukan saja, dan kami tidak mengganggu kalian. Dan orang Islam Indonesia itu tidak akan pernah mengusik, tidak akan pernah mengganggu. Itulah toleransi. Nah, tapi kalau dalam sosial, kehidupan bermasyarakat yang tidak ada kaitannya dengan agama, justru orang Islam ini dia akan berdosa apabila ada tetangganya yang non-muslim membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, tapi dia tidak menolong, maka orang muslim tersebut akan berdosa. Maka toleransi menurut Islam ini indah sekali. Oh, yang berkaitan dengan agama silakan, itu acara kalian, dan kami tidak diperbolehkan untuk ikut serta.
Kami menghormati, menghargai, silakan berbuat. Tidak mesti mengajak kami. Dan kami juga seperti itu. Ketika ada hari-hari besar Islam misalnya, ketika ada perayaan sesuatu dalam Islam yang berkaitannya dengan akidah, dengan agama, kami juga paham. Maka tidak semerta-merta harus saling menghadiri, tidak. Itu kalau di ranah agamanya. Karena hal ini juga pernah terjadi dulu masa Rasulullah. Mereka menawarkan untuk bertukar-tukar silih, untuk bertukar-tukar menghadiri di acara pelaksanaan peribadatan. Ditawar kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, cukup, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebatas itu saja sudah aman kita. Tidak ada saling ini saling itu. Hari ini toleransi yang difahami oleh mereka, yang mungkin salah satunya Syekh Panji Gumilang ini, seolah-olah ketika kita tidak menghadiri acara-acara non muslim itu dianggap kita tidak toleransi. Hari ini ketika ada acara-acara orang non muslim yang kemudian tidak kita hadiri, sudah dianggap tidak bertoleransi. Apa semacam ini? Pemahaman apa seperti ini? Inilah yang membuat kegaduhan, yang menganggap kita tidak toleransi. Padahal bukan seperti itu. Harus jelas toleransi itu. Makanya saya katakan toleransi itu ada batasnya. Dibatasi oleh keadaan. Keadaan di sini yang saya maksud adalah keadaan di bagian keagamaan, itu dibatasi. Tapi di bidang sosial, kemanusiaan, kemasyarakatan, bahkan orang muslim sendiri berdosa apabila dia tidak membantu tetangganya, jirannya yang non muslim yang membutuhkan bantuan. Tidak dibantu maka dia akan berdosa. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ini bersatu bersama. Bersatu. Kalau ada non muslim yang sakit, maka kita lihat apa yang perlu kita bantu, kita bantu. Itulah indahnya toleransi sebenarnya. Maka kalian saja yang menganggap toleransi ini harus sama-sama bertukar balik. Toleransi ini tanpa batasnya di bidang agama, di bidang kemanusiaan sosial, bermasyarakat. Itu dianggap sama, dipukul rata semua. Tidak seperti itu toleransi. Kalau seperti itu ya toleransi yang tidak ada batasnya. Tapi dalam Islam toleransi itu ada batas-batasnya. Oke, kita lanjut. Dalam arti kita toleran pada hal-hal yang benar. Setuju sekali. Saya rasa semua orang itu sangat toleransi kepada hal-hal yang benar ya. Tidak ada orang tuh yang bertoleransi kepada hal yang buruk. Itu orang gila, orang yang tidak waras. Kita semua itu pasti bertoleransi kepada hal-hal yang benar. Oke. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Betul. Kami juga begitu. Kita bertoleransi kepada hal-hal yang bawa kedamaian. Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Betul, memang seperti itu. Terus? Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita juga tidak. Umat Islam juga tidak. Umat Islam di Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat paham. Mereka tidak bertoleransi kepada hal-hal yang buruk. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Kita juga tidak. Kami umat Islam juga tidak bertoleran kepada hal-hal yang radikal. Karena itu bukan ajaran Rasulullah. Maju terus Al Zaitun membuat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih damai. Shalom. Membuat Indonesia lebih baik, lebih damai. Berarti selama ini ya gitulah, saya tidak banyak berkomentar. Oke sahabatku sekalian, seperti itulah apa yang sudah kalian saksikan. Kalian bisa menilai sendiri. Jika nanti dikatakan fitnah segala macam, kalian boleh melihat langsung secara video aslinya ya. Saya di sini tidak membuat
membuat fitnah, saya tidak. Saya video saya ini mereaction video-video saya ini jujur, tanpa ada rekayasa, tanpa ada unsur fitnah, tidak. Sebagaimana yang ada di sini. Hanya saya potong-potong itu, saya ambil yang penting-pentingnya saja, yang poin-poinnya saja. Oke sahabatku, jangan lupa like, subscribe dan share. Cukup di sini dulu perjumpaan kita. Oke. Dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.